Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Oke, untuk ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5, kali ini di bab 5 topik yang B dan C. Oke ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini topik B, mengapa kita perlu makan dan minum. Oke. Ya, pertanyaan esensial kali ini adalah yang pertama, mengapa kita perlu makan dan minum ya. Yang kedua, bagaimana makanan dan minuman membantu kita tetap hidup dan beraktivitas. Yang ketiga, bagaimana sistem pencernaan bekerja mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dan yang keempat, seperti apa pola makan dan jenis makanan atau minuman yang sehat. Oke, ini ada percakapan ya antara 3 bersahabat. Nah ini yang pertama, aduh perutku mengapa sakit sekali ya. Kamu sih sering tidak sarapan pagi dan suka jajan makanan pedas berwarna tajam di kantin. Makanya kita harus menjaga organ pencernaan agar tidak sakit. Bagaimana cara menjaga organ pencernaan kita? Ya itu tadi Yan, kamu harus menjaga pola makan. Makan tepat waktu dan mengkonsumsi makanan sehat. Oke, dari percakapan itu dan dari kata pemantik yang ada, pertanyaan esensial, ada satu kosakata yang baru ya, yaitu tadi sistem pencernaan. Sebenarnya sistem pencernaan itu apa? Sistem pencernaan adalah kumpulan organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, iya itu. Ya, coba, pernahkah kalian terlambat makan atau tidak makan dalam waktu beberapa jam? Biasanya kita akan merasakan kepala pusing, perut terasa sakit, dan badan terasa lemas saat kita terlambat makan. Tubuh kita itu ibarat mesin yang juga membutuhkan bahan bakar. Kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai bahan bakar. Di dalam makanan dan minuman terdapat kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh. Tapi sebelum gizi tersebut bisa digunakan oleh tubuh, kita perlu mencerna makanan dan minuman terlebih dahulu. Itu sebabnya di dalam tubuh kita terdapat sistem pencernaan. Oke, saatnya kita mencoba ya. Mari kita mencoba. Begini cara makanan masuk ke perut kita. Oke, alat dan bahan yang perlu kalian persiapkan. Ada gunting, balon yang berbentuk panjang dan tipis, sendok teh, sepotong roti tawar, minyak goreng sebanyak 1 sendok teh. Langkah percobaannya yang pertama, potong bagian pangkal balon agar membentuk saluran yang panjang gitu kan. Nah, tuangkan minyak goreng sebanyak 1 sendok teh ke dalam balon. Ambil 1 potong roti tawar ke dalam salah satu sisi balon. Selanjutnya yang kelima, tekan bagian balon yang berada di bagian belakang roti yang telah yang telah dibulatkan tadi itu ya. Terus tekan dengan kedua tangan, amati apa yang terjadi. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, percobaan yang selanjutnya, membuat alat peraga sistem pencernaan. Alat dan bahannya, barang bekas yang bisa dijadikan bahan membuat alat peraga. Contohnya misalnya selembar karton atau kardus bekas ya. Alat mewarnai, gunting, lem itu disiapkan juga. Nah, langkah percobaannya yang pertama, kalian akan membuat alat peraga yang terdiri dari organ-organ pencernaan manusia. Yang kedua, lakukan diskusi bersama teman sekelas kalian mengenai bentuk dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat model ini. Kalian dapat membuat model dari bubur kertas, boleh ya, dari barang-barang bekas atau dengan menggambarnya sendiri juga bisa. Buatlah keputusan bersama dalam kelas. Nah, yang keempat, setelah mendapatkan kesepakatan nih, berkumpullah ya dengan kelompok yang sudah ditentukan ya. Setiap kelompok nanti akan membuat model salah satu organ. Setelahnya, susun semua organ tersebut agar menjadi alat peraga sistem pencernaan manusia yang utuh.
Kalian dapat menyusunnya di atas karton atau kardus bekas ya. Dengan begitu, kelas kalian akan memiliki alat peraga yang dapat dipakai bersama. Oke, mari kita refleksikan bersama ya. Yang pertama, mengapa manusia membutuhkan makanan dan minuman yang mengandung nutrisi yang seimbang agar tetap sehat ya. Iya, yang kedua, seberapa baik asupan nutrisi yang kalian dapatkan setiap hari. Yang ketiga, mana di antara makanan ini yang menurut kalian lebih sehat? Jelaskan. Oke ya. Coba dilihat, ada menu makanan A, ada burger, sosis, keripik, serta es krim berisi krim dan coklat. Menu makanan yang B, ikan, tomat, nasi, sayuran segar, dan susu. Oke, dilihat dari dua menu ini, kalian sudah dapat mengetahuinya kan ya? Yang sehat yang sebelah mana? Yang menu makanan B, sudah kelihatan ya. Alami semua itu ya. Kalau yang menu makanan A itu terlalu rumit ya kalau dalam dunia herbal itu, karena tepung itu sendiri sudah susah. Burger itu udah termasuk makanan yang agak lama prosesnya ya. Sosis serta es krim. Sosis, untuk pembuatan sosis itu sendiri prosesnya agak panjang, itu juga tidak terlalu bagus ya. Kemudian es krimnya itu ada krim dan ada coklat, ada pewarna makanannya juga di situ. Oke ya. Seberapa sering sih kalian mengalami gangguan pencernaan? Nah, ini nih ya. Selanjutnya kita belajar lebih lanjut mengenal organ pencernaan manusia ya. Kalian tentu sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan. Lebih mudahnya, pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba kita bayangkan ya, betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Bukan sulap, bukan sihir. Nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan melalui mulut berubah menjadi benda berwarna kuning kecoklatan yang kita sebut tinja. Hal itu terjadi karena makanan mengalami proses panjang dalam tubuh. Bayangkan ya, kita akan jalan-jalan di saluran pencernaan. Kita akan mulai perjalanan di bagian paling atas. Ibaratkan bahwa makanan yang kita makan memasuki sebuah gua dan akan mengalami perjalanan panjang. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama mulut nih ya. Kita mulai dengan berdoa dulu kan. Masukkan makanan melalui bibir, kemudian makanan ditangkap gigi dan lidah. Selanjutnya dikunyah makanan sambil menikmatinya. Rasanya enak, manis, gurih ya. Ada manisnya, ada gurihnya gitu kan. Nah, kita harusnya bersyukur nih ya, karena Tuhan menciptakan indera perasa pada lidah, sehingga kita bisa merasakan makanan yang dimakan. Nah, sebelum makanan kita telan, sebaiknya makanan dikunyah sebanyak 32 kali. Itu sangat bagus sekali ya. Selanjutnya kerongkongan ya. Saat ditelan, maka itu artinya makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Makanan dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Nah, selanjutnya di lambung, karena lambung itu kan terletak pada bagian perut tepat di bawah dada kita ya. Tugasnya menghancurkan makanan yang kita makan. Nah, di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur atau pasta. Selanjutnya masuk ke usus halus, kemudian bubur makanan masuk ke dalam usus halus. Makanan akan melewati 3 bagian usus. Yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum ya, jejunum dan ileum. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh, itu di usus halus. Selanjutnya sari makanan akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain di tubuh kita. Selanjutnya masuk ke rektum.
rektum. Nah, sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus otomatis akan menuju ke usus besar nih ya. Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap sehingga yang tersisa itulah ya yang akan dibuang lewat anus atau tinja. Oke, ada berapa kosakata baru yang kalian dengarkan? Ada senzim, yaitu sejenis senyawa yang membantu terjadinya suatu reaksi biokimia ya di dalam tubuh ya. Ada lagi tadi gerak peristaltik. Wow, gerak peristaltik itu apa ya? Gerak peristaltik itu gerakan dalam sistem pencernaan manusia yang merupakan gelombang kontraksi berturut-turut. Ya. Jadi kayak makanan tuh ditekan, diperes, nah terus dilepas, ditekan lagi, dilepas. Nah, itu kayak gitu gerak peristaltik ya. Oke, tadi itu di rektum itu hanya ampas ya, atau sisa makanan yang tidak dapat diolah lagi kan. Nah, ampas makanan ini disebut tinja atau feses ya. Nanti di alat organ pencernaan yang terakhir namanya anus. Nah, anus ini merupakan tempat keluarnya tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Nah, di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Otot ini juga mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat tidur. Mengapa kita perlu makan? Nah, ini ya. Ingat ya, kalau mobil itu kan memerlukan bensin untuk berjalan. Nah, tubuh kita juga memerlukan makanan untuk bekerja dengan baik. Gizi dalam makanan menyediakan energi dan materi pembangun untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Sejak lahir hingga akhir masa remaja nanti, kita terus bertumbuh dan tentu membutuhkan berbagai jenis gizi. Nah, gizi dalam makanan mempunyai peran yang berbeda dalam proses pertumbuhan ya. Jika mobil diisi dengan bahan bakar yang salah, maka mobil tidak akan berjalan atau bahkan rusak. Tubuh kita pun demikian. Kita juga harus memasukkan makanan yang sesuai ke dalam tubuh. Pola makanan yang sehat memerlukan menu seimbang, yaitu buah-buahan, lauk pauk, sayur mayur, dan karbohidrat. Mengonsumsi satu jenis makanan saja tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk tubuh kita. Mengonsumsi terlalu banyak makanan manis dan berlemak juga dapat menyebabkan tubuh kelebihan berat badan dan rentan terhadap berbagai penyakit. Ada 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh ya. Tubuh kita itu membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah yang seimbang. Berikut zat-zat utama tersebut. Jadi ada serat, ya, ada karbohidrat, kemudian ada protein, lemak, air, dan vitamin. Ini tuh contoh pada gambar 5.8 ini adalah contoh menu makanan yang bergizi. Oke. Protein merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar ya bagi tubuh ya. Ini terdapat contohnya pada ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan. Itu merupakan makanan yang mengandung protein. Yang kedua, karbohidrat. Ini merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan bersama protein dan lemak. Karbohidrat akan diolah menjadi zat gula yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Karbohidrat bisa didapatkan dari kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, tepung-tepungan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, lemak. Ini sangat penting untuk kesehatan tubuh. Lemak membantu penyerapan vitamin, melindungi organ-organ penting di dalam tubuh, dan membantu tubuh agar tetap hangat. Lemak bisa didapatkan dari santan, kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan, susu, semua makanan yang digoreng dan sebagainya ya, ini lemak. Kemudian vitamin membantu tubuh melawan kuman penyakit dan diperlukan untuk menunjang kinerja tubuh. Pada umumnya vitamin berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Mineral diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi serta darah. Mineral berasal dari buah-buahan dan sayuran. Makanan lain seperti susu menyediakan kalsium untuk kesehatan tulang.
Serat penting untuk pencernaan karena dapat membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Jika kurang serat, kita akan sulit buang air besar ya. Makanan yang mengandung serat itu diantaranya sayur-sayuran. Ada lagi buah-buahan, gandum dan berbagai kacang-kacangan ya. Yang ketujuh, air. Nah, sangat penting nih ya bagi tubuh ya. Air itu kan membantu melarutkan makanan yang kita makan dan juga membantu produksi air liur. Air juga menjaga tubuh agar tetap dingin lewat keringat. Asupan air juga dapat berasal dari banyak sumber makanan lain seperti buah dan sayuran ya. Untuk membantu kalian mengatur pola makan, kalian bisa mengikuti pola piramida makanan berikut nih di bawah ini nih ya, di slide yang selanjutnya. Jadi ini ada roti, nasi, sereal itu masuknya ke ada 40% deh ya. Buah dan sayuran kita butuh 35% lah ya. Kemudian untuk daging, ikan, telur, susu itu butuh 20% dan lemak cukup 5% saja. 5% itu ada lemak, minyak, gula dan makanan manis itu ya. Itu hanya 5%. Jadi kalau kita makan minumannya yang manis-manisnya terlalu banyak nanti bisa diabetes ya, seperti yang akhir-akhir ini terjadi. Karena dalam satu botol minuman kaleng yang dijual di pasaran itu sudah mengandung kandungan gula yang cukup sehari itu dipakainya. Nah, kalau kita minumnya 5 gelas kaleng atau gelas plastik itu sudah melebihi, dan kalau itu ditimbun setiap hari setahun, 2 tahun, 5 tahun akan terkena diabetes gitu ya. Jadi agak dikurangi ya. Nah, ini angka persentasenya menunjukkan berapa banyak nutrisi makanan yang kalian makan ya. Dari 100% makanan yang kalian makan, sebaiknya ini kadar sebaiknya ya. 40% karbohidrat, 35% buah dan sayur, 20%-nya untuk daging, ikan, susu dan telur, dan 5%-nya untuk lemak gitu. Akan lebih bagus jika komposisi buah dan sayurnya agak lebih banyak sedikit daripada roti dan nasi dan sereal, atau dibalik, buah dan sayurnya yang 40%, rotinya yang 35%, itu lebih baik lagi. Oke ya. Ada beberapa kosakata baru yang mungkin kalian baru tahu. Tadi ada gizi dan ada nutrisi ya kan. Gizi itu apa? Gizi itu adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Sementara nutrisi ilmu yang mempelajari tentang gizi. Oke, begitu ya. Oke, saatnya kita sekarang memilih tantangan. Yang pertama, seimbangkah pola makanku? Coba, makanan yang seimbang kan tadi sudah ya dijelaskan ya dalam piramida yang di atas tadi itu. Nah, makanan yang seimbang itu nanti akan memberikan jumlah energi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan organ dalam kalian, termasuk otak ya. Seberapa seimbangkah pola makan kalian? Coba cari tahu dengan melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, lakukan pencatatan apa saja yang kalian makan selama 3-5 hari. Yang kedua, contoh catatan makanan. Makan pagi nasi goreng 1 piring dan telur. Jajan roti 1 bungkus dan bakwan 1 minum dalam 1 hari. 8 gelas 1 cangkir teh manis, seperti itu ya. Yang ketiga, kalian bisa menyajikan catatan dalam bentuk tabel di hari terakhir. Pelajari data pada catatan kalian dan bandingkan dengan piramida makanan. Yang keempat, apakah kalian sudah bisa dianggap memenuhi kebutuhan harian? Apa perubahan menu makanan yang perlu kalian lakukan? Oke ya. Kita cek apa yang sudah aku pelajari kali ini. Yang pertama, mulut, kelenjar, air liur, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus dan rektum merupakan kumpulan organ tubuh manusia yang berkaitan satu sama lain membentuk sistem pencernaan. Yang kedua, melalui sistem pencernaan manusia mengolah makanan menjadi zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Apabila kita tidak makan, maka kita akan kekurangan tenaga, tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, serta kita tidak akan dapat bertumbuh dengan baik.
Yang keempat, agar hidup lebih sehat, kita dapat mengikuti pola asupan nutrisi seperti piramida panduan makanan sehat. Kita perlu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara olahraga dengan teratur, makan makanan yang menyehatkan, tidak merokok, menghindari polusi udara. Oke, itu ya untuk materi topik B kali ini. Ada bab 5, yaitu tentang mengapa kita perlu makan dan minum. Oke, sekian dulu ya untuk materi kali ini. Topik B saja terlebih dahulu. Oke, sekian. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.